khitam, penutup yang baik, karena di awal hidupnya, di masa hidupnya, dia hidup dengan baik. Hidup dengan baik itu adalah ketika seseorang hidup di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi SAW. Ya, sehingga karena masa hidupnya dia senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, menjelang kematiannya, sebelum dia berpindah ke alam kubur itu, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala upah atau dimuliakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaan yang Allah berikan kepadanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberinya kemampuan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dia mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Tentunya ikhwani fi din azakumullah, ini suatu kemuliaan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang masa hidupnya berada di dalam maksiat. Atau terkadang orang-orang selama hidupnya dia berada di dalam maksiat, di akhir-akhir hidupnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi oleh karena itu ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah husnul khatimah. Dan hendaklah kita senantiasa meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini hendaklah kita senantiasa ingat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Ya, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan-kenikmatan. Yang dimaksud adalah kematian. Karena seseorang apabila dia senantiasa ingat kepada kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia dengan 3 perkara. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera bertobat. Ya. Namun orang yang tidak ingat kepada kematian, dia tidak ingat bahwa kubur itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Bayangkan ayo ikhwah, sekarang kita berada di dalam masjid, bersinar, ada kipas angin, ada teman-teman kita. Tapi bisa jadi besok pagi begitu kita bangun, kita berada di tempat yang gelap, tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa, sendiri kita di sana. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata para sahabat, hari yang sangat mengerikan adalah hari malam yang paginya adalah kita berada di dalam kubur. Itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi kalau seseorang senantiasa dia ingat kepada kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan senantiasa bertobat. Ini menunjukkan bahwa orang yang senantiasa bertobat, beristighfar kepada Allah, dia adalah orang yang mulia. Ya, kita semua berdosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Setiap hari kita melakukan dosa. Namun orang yang mulia itu adalah orang ketika dia berdosa, dia senantiasa langsung beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa ingat kepada kematian, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia dengan apa? Sifatul qanaah, merasa cukup. Ya. Musibah yang paling besar menimpa manusia ketika dia merasa tidak cukup. Sudah punya 1 juta, belum lagi merasa cukup. Cari yang kedua. Sudah punya yang kedua, cari yang ketiga. Sudah punya ketiga, cari lagi yang keempat. Dia terus menerus mencari sampai ajalnya datang dan dia belum bersiap-siap. Ya. Bagaimana kira-kira ruginya orang seperti ini? Kan matinya mati konyol jadinya. Hidupnya hidup konyol orang yang seperti ini. Ya. Dunia terus dicari. Di saat dia mencari dunia itu, sibuk mencari dunianya, lalu kematian menjemputnya, mendatanginya, dan dia belum bersiap-siap. Nas'alullah salaman afiyah. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa ingat kepada kematian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa?
nasyatun fil ibadah, dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dia tidak semangat? Dia ingat bahwa kuburan yang begitu mengerikan. Coba lihat ayol ikhwah, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Wa nufikha fis sur wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa 'ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma yunfakhu fis sur, pada hari sangkakala itu ditiup, wa nahsyurul mujrimin, dan kami kumpulkan orang-orang pelaku dosa pada hari itu dalam keadaan zurqa, mereka semua berwarna biru. Kenapa? Karena habis dipukul. Ya, kita kalau dipukul memar langsung berubah warna kulit kita menjadi biru. Begitu juga pelaku-pelaku dosa. Ya, orang yang lupa kepada akhiratnya sehingga dia terus tenggelam di dalam dosanya. Ya, begitu dia keluar dari kuburnya berwarna biru nanti, habis dipukul. Nas'alullah salamah al-afiyah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa ingat kepada kematian. Orang yang senantiasa ingat kepada kematian, insyaallah imannya akan bertambah. Kerakusannya terhadap dunia ini akan berkurang. Kemudian jadi faedah yang keenam, anna 'alal muslimi an yas'alallaha husnul khitam. Hendaklah setiap muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khitam. Husnul khitam artinya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan. Ya, diwafatkan di saat kita salat, di saat kita beribadah, di saat kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita diwafatkan. Coba lihat ayol ikhwah, betapa banyaknya orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia minum khamr. Ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia apa? Berzina. Atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia apa? Main remi di tengah jalan, enggak pakai baju. Ajalnya dicabut dan apa namanya ini? Gantungan itu masih di kantoknya, di telinganya. Ayo, apakah kematian yang seperti itu yang kita inginkan? Ya, kita hidup ini hanya satu kali. Ya, kita lelah-lelah di dunia agar kita istirahat nanti di akhirat. Orang yang beriman itu dia tidak pernah istirahat. Kapan dia istirahat? Apabila sudah memasukkan kakinya ke dalam surga baru kita istirahat. Kalau di dunia di sini kita akan terus-menerus berjuang dan lelah. Kemudian, fa inna zahira hadzal hadits anna man qarraba dzubaban kana musliman. Zahir hadis ini bahwa yang berkorban dengan lalat itu asalnya dia seorang muslim. Ya. Namun di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkorban karena selain Allah. Walidzalika qarraba dzubaban fadakhala an-nar. Karena dia berkorban dengan seekor lalat, maka dia masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa orang ini asalnya dia adalah seorang apa? Seorang muslim. Kalau dia kafir, dia berkorban dengan lalat atau dia berkorban, maka dia tetap ke neraka karena dia kafir. Nas'alullah salamah. Ini menunjukkan ayolah ikhwah bahwa seseorang bisa saja dia masuk ke neraka gara-gara hal yang sangat kecil. Dan seseorang bisa masuk surga gara-gara hal yang sangat sederhana. Ya. Kemudian yang ketujuh, annal mukrah 'ala at-talaffuz bi kalimatil kufr ma'dzur. Orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata yang kufur. Perhatikan di sini ayo ikhwah. Dia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata yang kufur. Ya. Namun sekarang subhanallah, betapa banyaknya kata-kata yang kufur yang diucapkan oleh orang-orang.
padahal mereka tidak dipaksa. Ini dia dipaksa. Ya, kalau kita lihat di di YouTube, Masya Allah, mengerikan sekali. Begitu beraninya menantang Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan kata-kata yang kufur, begitu berani dia. Nasallallahu salaman afiyah. Jadi, annal mukrah ala talaffuz bi kalimatil kufri ma'dzur. Orang yang mengucapkan kata-kata kufur, dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, dia ma'dzur, dimaafkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah ia beriman. Tadinya dia beriman, kemudian dia kufur. Orang yang seperti ini, dia akan dimurkai, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengucapkan dan melakukan kekufuran, namun hatinya tetap berpegang teguh dengan iman. Ya, tetap hatinya beriman. Dia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, atau dipaksa untuk melakukan kekufuran, dia melakukannya secara terpaksa, namun hatinya tetap beriman. Orang yang seperti ini dia tidak berdosa. Yang berdosa itu yang bagaimana? Walakin man syaraha bil kufri sadra. Akan tetapi, barang siapa yang melapangkan dadanya dengan kekufuran, dia dengan sukarela melakukan kekufuran. Ya, badannya, lisannya, hatinya tenang dengan kekufuran itu. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, fa'alaihim ghadabun minallah. Bagi mereka adalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun azim. Dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih. Jadi orang yang melakukan kekufuran dengan terpaksa, maka dia ma'dzur, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yadkhulu fi umumil ayah al-ikrahu ala fi'lil kufur. Dan termasuk di dalam ayat ini adalah orang-orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran. Falau ujbira au ukriha ala an yasjuda li ghairillah. Seandainya seseorang dipaksa untuk sujud kepada selain Allah, falahu an yaf'ala idza kana qalbuhu mutmainnan bil iman. Dia dipaksa untuk sujud kepada selain Allah, maka boleh dia melakukan dengan catatan hatinya harus tetap teguh dengan keimanannya. Makanya ya ikhwah, hati ini ibarat raja. Kalau raja ini buruk, maka dia akan perintahkan anggota badan ini untuk melakukan keburukan. Tapi coba lihat, ketika lisan mengucapkan kekufuran, badan melakukan kekufuran, tapi hatinya tetap beriman, ya, maka orang ini ma'dzur, tidak apa-apa. Ya. Jadi kata Syekh, orang yang dipaksa untuk bersujud kepada selain Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, boleh dia melakukan demikian jika dia dipaksa, namun hatinya harus apa? Tenang dengan keimanan, mantap keimanan di dalam hatinya. Wa hadza huwa ra'yul Bukhari, dan ini termasuk pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari berdasarkan ayat yang tadi. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, kekufuran itu ada beberapa syaratnya. Ya, ada beberapa syaratnya. Kapan orang itu melakukan kekufuran lalu dia menjadi kafir? Apakah begitu dia melakukan kekufuran, kita melihat dia melakukan kekufuran lalu dia jadi kafir? Belum tentu, ayyuhal ikhwah.
Kekufuran itu ada beberapa syaratnya. Pertama, al-ilmu. Al-ilmu artinya dia mengetahui perbuatan itu, apabila dia melakukan dia menjadi kafir, lalu dia lakukan. Dia tahu hukum perbuatan itu. Ya. Itu berarti kalau dia tidak tahu, maka dia tidak kufur. Jadi syarat yang pertama apa? Al-ilmu. Al-ilmu artinya dia mengetahui hukum perbuatannya itu. Hukum perbuatan itu adalah kufur. Kalau dia melakukannya dia menjadi kafir. Dia tahu hukumnya, bukan dia tidak tahu. Yang namanya tidak tahu tidak ada hukumnya. Yang kedua adalah al-qasd. Dia sengaja bukan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Sering kita sampaikan tentang seseorang yang berjalan di padang pasir, ya, membawa ontanya. Di ontanya itu ada makanannya dan minumannya. Lalu apa yang terjadi? Ontanya kabur. Dikejar, dicari sana sini, ontanya kabur. Karena dia merasa bahwa tidak mungkin lagi dia akan mendapatkan ontanya, maka duduklah dia menunggu kematian. Mati sudah karena di padang pasir. Telat minum, telat makan, mati kita. Duduklah dia menunggu kematian. Di saat dia menunggu kematian, tiba-tiba ontanya itu datang lagi. Dia peganglah tali kekang onta ini. Lalu dia katakan apa? Apa katanya? Apa katanya? Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Lihat ayol ikhwah. Kalau ada orang di zaman sekarang mengucapkan seperti ini kafir nomor berapa ini coba? Ya, kafir nomor 1. Ini ucapan kufur. Ya. Namun karena dia tidak sengaja, kepeleset lidahnya, saking senangnya, ya, dia tidak dikafirkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala senang kepadanya. Kalau dia kafir tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan senang kepadanya. Jadi syarat yang kedua adalah al-qasd. Al-qasd artinya dia sengaja melakukannya. Kalau tidak sengaja, maka dia hukum kufur itu tidak jatuh kepadanya. Yang ketiga adalah al-ikhtiyar. Ya. Dia dengan sukarela, tidak dipaksa. Kalau dipaksa tidak ada hukumnya. Ini 3 syarat kekufuran. Taib. Ayo ikhwah, ketika ada orang melakukan kekufuran, kita harus menjelaskan. Tidak boleh kita simpan-simpan. Misalnya, sering kita ini orang sasar mengatakan la ilah. Ayo, apa hukumnya itu kira-kira coba? Artinya apa? Tidak ada Tuhan. Kira-kira kalau seorang muslim mengatakan demikian, bagaimana hukumnya coba? Bagaimana hukumnya? Orang muslim mengatakan tidak ada Tuhan. Apa hukumnya? Kufur ini, kata-kata kufur. Tidak perlu lagi kita mikir-mikir. Seorang muslim ucapannya itu adalah la ilaha illallah. Tapi justru dia mengatakan la ilah. Ini kalimat-kalimat kufur. Tapi orang yang mengucapkannya itu belum tentu dia kafir. Karena mungkin dia tidak sengaja. Ya, tidak sengaja mengucapkan seperti itu. Sama seperti orang yang mengatakan engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini kan jelas ini adalah kekufuran. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, bedakan antara menjelaskan hukum dan menghukumi seseorang. Ya. Perbuatan ini apa hukumnya? Ini kufur. Pelakunya belum tentu. Ya, tidak boleh kita mengkafirkan seseorang. Kewajiban kita adalah mengeluarkan orang dari kekufuran, bukan memasukkan orang ke dalam kekufuran. Orang yang melakukan demikian, yang minta di kuburan apa hukumnya? Syirik. Tapi orang itu bagaimana?
itu belum tentu dia jatuh kepadanya hukum syirik itu. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ahli sunnati wal jamaah itu mereka punya kaidah yang luar biasa. Mereka mengatakan laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi wa laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'atil bid'atu alaihi. Artinya adalah tidak semua orang yang terjatuh ke dalam kekufuran, hukum kufur itu telah jatuh kepadanya. Dan tidak semua orang yang melakukan bid'ah, hukum bid'ah itu telah jatuh kepadanya. Tapi menjelaskan hukum wajib apa enggak? Wajib. Ya. Tapi memvonis orang dia musyrik, dia kafir, dia mubtadi', itu tidak boleh itu. Syaratnya panjang lebar. Ya. Kemudian, jadi berapa syaratnya kekufuran itu? 3. Pertama apa? Al-ilmu. Kedua, al-qasdu. Ketiga, al-ikhtiyar. Al-ilmu artinya dia tahu hukum perbuatannya itu, bukannya tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah al-qasd, dia sengaja. Kemudian yang ketiga adalah apa? Al-ikhtiyar, dengan sukarela, tidak dipaksa. Kemudian yang ke-8, annal ikrah la yakunu ala ma fil qalb. Paksaan itu tidak berlaku bagi hati. Ya. Orang dipaksa untuk mengucapkan, tapi hatinya tenang. Meskipun dia mengucapkan kekufuran, tapi tetap hatinya mantap dengan keimanan itu. Atau dia melakukan dengan badannya kekufuran, tapi hatinya tetap apa? Tenang. Tidak bisa orang memaksa hati kita. Siapa yang tahu isi hati kita? Ya, tidak ada orang yang tahu isi hati kita. Jadi paksaan itu tidak berlaku bagi hati. Innama yakunul ikrahu fil qawli wal fi'l. Paksaan itu berlaku bagi ucapan dan perbuatan. Disuruh dia untuk mengucapkan kata-kata kufur, atau dipaksa dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Tapi hatinya siapa yang tahu? Meskipun dia mengucapkan kata-kata kufur, hatinya tetap tenang dengan keimanannya. فهذا الذي قرب ذبابا قد انشرح صدره بالكفر. Orang yang mendekatkan diri berkorban dengan seekor lalat itu, ini dia melakukannya dengan hati yang tenang, melakukan kekufuran itu dengan hati yang tenang. Apa buktinya? إذ لو قرب ذبابا وقلبه مطمئن بالإيمان لما كان مصيره إلى النار. Seandainya orang yang berkorban dengan seekor lalat itu hatinya tetap tenang dengan keimanan, tidak mungkin dia akan masuk ke neraka. Ya. Jadi dia berkorban dengan seekor lalat dengan sukarela, hatinya tenang. Tidak ada rasa dipaksa sehingga dia melakukan kekufuran ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya adalah untuk masuk ke neraka. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jelasin ayo ikhwan. Ya. Jadi paksaan itu tidak berlaku bagi apa? Bagi hati. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9, annal muslim idza ukriha 'alal kufur fahal yaf'aluhu aw yasbir. Seorang muslim jika dipaksa untuk melakukan kekufuran, apakah dia melakukan kekufuran itu atau dia sabar? Ya. Bagaimana ini? Nah, para ulama menjelaskan, ikhtalafal ulama fi dzalik. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ketika dia dipaksa, apakah dia lakukan kekufuran itu atau dia sabar meskipun nyawanya melayang. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat. Qala ba'dhum al-afdal an yasbir. Sebagian di antara para ulama mengatakan hendaklah dia sabar, jangan mengucapkan kekufuran meskipun nyawanya melayang. Ini yang pertama. Ada yang mengatakan al-afdal an yaqul kalimat al-kufr wa yastabqi ala nafsih. Yang kedua mengatakan kalau dia dipaksa untuk mengucapkan kekufuran,
silahkan dia ucap kekufuran untuk menyelamatkan apa? Nyawanya. Apa dalilnya ini? Dalil yang membolehkan kita, yang mengatakan bahwa lebih baik dia mengucapkan kekufuran, melakukan kekufuran demi menyelamatkan nyawanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 29 dan 30. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Yang artinya adalah janganlah kalian membunuh diri kalian. Ya. Meskipun kalian dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, melakukan kekufuran, jangan kalian membunuh diri kalian. Ucapkan kekufuran itu, lakukan kekufuran itu dengan catatan apa? Hatinya harus apa? Tenang, dengan keimanan, tidak goyah sedikit pun. Ya. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap kalian. Setelah itu Allah mengatakan, "Wa man yaf'al dzalika." Barang siapa yang melakukan kekufuran itu, udwanan wa zulma, karena melanggar hak atau aniaya terhadap dirinya, maksudnya dia melakukan kekufuran itu dengan sukarela, dengan hati yang tenang, maka orang yang seperti ini fasaufa nuslihi nara. Orang yang melakukan kekufuran, dia tidak dipaksa, tidak ditekan, tidak ditindas, namun dengan senang hati, dengan sukarela dia melakukan kekufuran, maka orang yang seperti ini kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Ya, dan hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama yang mengatakan boleh dia mengucapkan kekufuran, melakukan kekufuran untuk mempertahankan dirinya. Dalilnya juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ammar bin Yasir. Ya, tiga-tiganya diikat. Ammar, bapaknya dan ibunya. Yang pertama kali meninggal siapa? Ibunya, Sumayyah. Syahidah yang pertama, ditombak. Tombak itu nancap, ya, kemudian keluar dari kedua selangkangannya, meninggal dia. Dan itu disaksikan oleh Ammar, ibunya terbunuh. Tidak lama lagi bapaknya terbunuh. Ya, disiksa sampai dia mati bapaknya. Tinggal dia sekarang. Lalu mereka mendatangi Ammar dan mengatakan, "Bagaimana Ammar? Kalau engkau ingin bebas, silahkan puji patung-patung kami ini dan caci maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kira-kira memuji patung itu, memuji sesembahan-sembahan orang kafir, apa hukumnya? Kufur. Mencaci maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya? Memaki Rasulullah, apa hukumnya? Kufur. Dua-duanya kufur ini. Ya, jadi ditawarkan dia, silahkan kalau kamu mau bebas, caranya puji patung-patung kami. Ini kekufuran. Kemudian caci maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kekufuran, dua-duanya kekufuran. Ya, lalu dipujilah patung-patung ini, dicaci maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kekufuran ini dilakukan. Setelah itu dia menangis menyesal. Dia menangis menyesal, kenapa? Karena hatinya tenang dengan keimanan. Kalau dia dengan lapang dada, dengan sukarela, tidak mungkin dia akan nangis-nangis seperti itu. Jadi ini dia menangis sejadi-jadinya, ya, karena dia menyesal. Ya, ini menunjukkan bahwa dia tidak rela dengan perbuatan itu, namun dia dipaksa. Ya,
Lalu ditanyalah dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa denganmu wahai Ammar? Lalu dia ceritakan, ya, bahwa saya dipaksa untuk memuji patung-patung dan memakimu. Lalu saya akan dibebaskan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In adu fa'ud. Kalau mereka kembali lagi menyiksamu, caci maki lagi aku. Tidak dikafirkan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia kafir, kafir kamu ke neraka, segera bertobat kepada Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan demikian. Kalau mereka menyiksamu lagi, caci maki lagi aku. Padahal mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Kufur. Jelasin ayo ikhwah. Ya, jadi orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran sementara hatinya tenang, dia tidak jatuh kepadanya hukum-hukum kufur itu. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, yang mengatakan lebih baik dia apa? Sabar, tidak mengucapkan dan tidak melakukan kekufuran itu meskipun nyawanya melayang. Apa dalilnya ini? Dalilnya adalah siapa? Bilal ibn Rabah. Ya, Bilal ibn Rabah disiksa, diseret-seret di pegunungan kota Mekah itu. Dan antum kalau lihat batu-batu gunung di Mekah ini, Madinah itu harrah. Salman Al-Farisi ketika diberitahu sama pendeta itu, wahai Salman, sebentar lagi akan ada nabi yang akan datang. Nabi itu akan hijrah ke suatu tempat yang batu-batunya baina harratain. Harrah itu artinya batu yang keropos, yang hitam. Coba antum yang pernah haji atau umrah, ya, kalau lihat di Madinah itu batu-batunya dia hitam, terus dia keropos. Kenapa? Karena Madinah itu di bawahnya api semua itu, ya, sehingga batu ini keropos, hangus dia, diangkat gitu ringan dia, tidak seperti di Mekah. Nah kalau di Mekah dia tajam-tajam, ya, dia tajam-tajam anunya ini, batu-batunya. Di sana dia diseret. Ayo, siapa yang bertahan seperti itu? Ya. Kemudian ketika dia diseret nggak pakai baju, batunya itu seperti silet itu. Kemudian diterik matahari. Setelah itu ditaruhkan batu yang besar di dadanya. Ya, disuruh dia kembali ke agamamu yang semula. Tinggalkan agamanya Muhammad ini dan kembali ke agamamu semula. Ya, apakah setuju dia? Dia tetap mengatakan ahadun ahad. Ya, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Disiksa, ditindas, tetap dia tidak mau mengatakan apa? Tidak mau mengucapkan kata-kata kufur dan tidak mau melakukan kekufuran. Bagaimana dia diselamatkan? Datanglah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, melihat dia disiksa, kemudian dibeli dia oleh Abu Bakar dan dimerdekakan. Makanya kebanyakan sahabat-sahabat itu Abu Bakar berjasa kepada mereka. Nah, jadi yang mengatakan hendaklah dia sabar meskipun nyawanya melayang, dalilnya adalah siapa? Bilal ibn Rabah. Ada pendapat yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wahwa in kana fi ikrahihi 'ala al-kufri dararun 'ala ad-din fayahrum 'alaih. Apabila dia dipaksa untuk melakukan kekufuran, kemudian ia melakukan kekufuran itu, ini akan menimbulkan kemudaratan yang besar bagi agama, bagi orang lain. Ya, maka di sini haram dia melakukan kekufuran itu meskipun nyawanya melayang. Ya, kalau dia melakukan kekufuran, kemudian akan menimbulkan kerusakan di dalam agama, mungkin bisa jadi orang-orang lain juga akan murtad. Ya, agama akan menjadi rusak. Maka di sini harus dia mempertahankan agamanya meskipun nyawanya melayang. Fahamin ya ikhwan? Ya. Nah,
walau qutil. Dalilnya adalah apa? Fi qissatil ghulam, fi qissati ashabil ukhdud. Ada anak kecil. Anak kecil ini dia beriman. Ashabul ukhdud. Ukhdud parit yang dinyalakan apa? Api. Di zaman itu raja itu mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tapi anak ini, anak kecil mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu saya ini. Hah? Ini bunyi apa ini? Hah? Seperti Fir'aun. Fir'aun dia mengatakan apa? Ana Rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Di zaman itu juga raja ini di Najran ini, Ashabul Ukhdud. Raja ini mengatakan saya adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain saya. Tapi anak kecil ini dia mengatakan Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Marah dia. Ya. Lalu dia panggil ajudannya. Bawa anak ini ke tengah laut, ikat dia. Aduh. Sedikit saja. Ya. Lalu dia panggil ajudannya. Bawa anak ini ke tengah laut. Ikat dia. Ikat kaki tangannya. Kalau dia mau kembali ke agamanya, bebaskan dia. Kalau dia tidak mau, buang dia ke laut. Dibawalah dia fi qarqur. Apa namanya? Perahu. Begitu di tengah laut, anak ini berdoa. Dia mengatakan Allahumma kfinihum bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang Engkau inginkan. Perahunya ini oleng, jatuhlah, tenggelamlah mereka semua. Selamat dia. Datang dia ke raja itu. Kaget raja ini. Loh, mana orang-orang yang saya suruh yang bersamamu itu mana? Oh, mereka sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah lagi dia, raja ini dipanggil lagi. Bawa anak ini ke puncak gunung. Ikat kaki tangannya. Ya. Kemudian tanya dia, mau enggak dia kembali ke agamanya semula? Kalau dia mau, lepas dia. Tapi kalau dia tidak mau, lempar dari puncak gunung itu, biar dia mati. Dibawalah ke puncak gunung. Ketika dia sudah diikat, dia mengatakan Allahumma kfinihum bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Bergetarlah gunung ini, jatuhlah mereka. Ya. Kembali dia ke raja itu. Kaget raja itu. Kok kamu belum mati? Mana orang-orang yang bersamamu? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya dari mereka. Lalu apa kata anak ini sekarang? Dia mengatakan, wahai raja, engkau tidak akan mampu membunuhku kecuali dengan cara yang aku beritahu kamu. Jadi diberitahu bagaimana cara membunuhnya. Ya. Bagaimana cara membunuhmu? Dia mengatakan, khudh sahman min kinanati. Ambil anak panah dari kantong panahku ini. Kemudian letakkan di tengah-tengah apa namanya ini? Busurmu. Lalu bacalah Bismillah Rabbil Ghulam. Katakanlah Bismillah. Tapi sebelumnya panggil semua rakyatmu dulu. Kumpulkan semua rakyatmu ini dan ikat aku. Lalu ambil anak panah dari kantongku. Kemudian bidik aku. Begitu engkau mengatakan membidik aku, lalu katakan Bismillah dengan nama Allah. Karena orang dulu biasanya mereka itu mengatakan apa? Tidak mengatakan Bismillah, tapi dengan apa? Apa? Dengan nama raja itu, karena raja ini menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tapi anak ini mengatakan katakanlah Bismillah, berarti dia bukan raja ini. Allah yang jadi raja. Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Ditembaklah dia, matilah dia. Begitu dia mati anak ini, semua orang-orang itu mendengar dia mengatakan Bismillah. Oh, ternyata bukan Tuhan kamu ini.
Akhirnya semua orang di lapangan itu masuk Islam. Nah, ini Islamnya membawa manfaat. Ya, silahkan dia korbankan dirinya kalau ini akan menimbulkan manfaat yang sangat besar seperti yang dilakukan oleh anak ini. Ya, begitu dia meninggal orang-orang masuk Islam. Ini ada manfaatnya. Nah, tapi kalau ada kemudaratannya bagi Islam, tidak boleh dia melakukan kekufuran meskipun nyawanya harus apa? Melayang. Jelas ini ayol ikhwah. Nah, jadi ini pendapat yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Ibn Utsaimin, bahwa seseorang tidak boleh dia mengucapkan kata-kata kufur jika itu akan menimbulkan kemudaratan. Contoh yang kedua adalah Imam Ahmad ketika dia dipaksa untuk mengatakan apa? Al-Quran itu adalah makhluk, dipaksa dia. Semua para ulama-ulama itu setuju untuk menyelamatkan diri mereka. Imam Ahmad sekarang ini kalau saya juga mengucapkan kata-kata kufur ini, akhirnya orang semua akan meyakini bahwa Al-Quran ini adalah apa? Makhluk. Akhirnya dia bertahan. 3 raja berturut-turut menyiksanya, ya ikhwan. Ya, 3 raja menyiksanya. Ya. Luar biasa kalau antum membaca sejak bagaimana Imam Ahmad fitnah khalqal Quran ini luar biasa. Yang membuatnya bertahan itu, sabar atas siksaan ini, ada seorang maling ternyata. Maling temannya di penjara. Maling itu mengatakan, wahai Imam Ahmad, saya ini kan maling, salah saya melakukan dosa. Masuk saya ke penjara, dikeluarkan lagi saya lakukan. Padahal saya salah. Masa kamu tidak bertahan padahal kamu di atas kebenaran? Akhirnya dia bertahan. 3 raja menyiksanya, ya, dia tetap bertahan. Ya. Setiap kali dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia menoleh ke jendela. Semua orang-orang di istana itu semua sudah bawa buku dan pena mencatat apa yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad. Al-Imam Syafi'i dia jenius orangnya. Ketika ditanya bagaimana menurutmu, wahai Syafi'i, Quran itu makhluk atau kalamullah? Dia mengatakan At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, ini semuanya makhluk. Maksudnya jari-jarinya makhluk. Ini semuanya makhluk. Alhamdulillah lolos kamu. Langsung dia lari ke Mesir. Di sana dia buat apa? Al-Qaul Al-Jadid. Tapi Imam Ahmad sekarang kalau saya juga seperti itu, orang semua akan mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk. Mengatakan Al-Quran makhluk ini adalah kufur. Akhirnya bertahanlah Imam Ahmad sampai 3 raja berturut-turut menyiksanya. Subhanallah. Ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.